Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kanal Dipasena. Kita hari ini mendatangkan seorang yang jauh ini dari Ngawi ya. Ngawi. Beliau adalah Bapak Muhammad Iwan. Muhammad Iwan. Sering dipanggilnya Abi Jiwan. Beliau adalah salah satu trainer khusus untuk hafal Al-Quran dengan metode Quran Puzzle. Ya, nanti kita akan bicara banyak soal ini, apa Quran Puzzle itu dan hal-hal lain berkenaan dengan menghafal Al-Quran. Pak Ustadz Iwan, terima kasih nih sampai ke Dipasena ya. Alhamdulillah. Baru pertama kali panjang. ya? Pertama kali ya. Jauh ya. Luar biasa, selain jauh jalannya menakutkan, meragukan. Justru indahnya itu jalannya di Pasena itu luar biasa ya. Dan tidak ada alternatif ya. Tidak ada alternatif lain, harus ke situ. Tapi nyampe di sini kaget juga kan melihat banyaknya orang ya. Kagetnya juga warga kompak. Semua kok menyambut. Saya nggak nyangka yang datang masjid penuh. Masya Allah. Nah itu yang saya nggak sangka. Dan mereka full ikut sepenuh hati dalam program, dan usianya rata-rata ya memang lansia ya. Lansia. Jadi pemirsa, kami kemarin itu kedatangan beliau karena beliau bersama dengan Mas Indra yang nanti akan kita hadirkan juga dalam podcast ini, seorang hafiz Quran, anak dari seorang petambak. Nah, karena beliau hadir, kita buatlah acara untuk metode mengenalkan kepada warga bagaimana menghafal Quran dengan cara yang mudah gitu. Dan tadi alhamdulillah lumayan masyarakat hadir di sana, Ustadz ya. Betul. Kenapa, pertanyaannya kenapa kita harus menghafal Al-Quran, Ustadz? Iya, jadi pertama saya dan banyak orang Islam ini punya kitab suci Al-Quran, dan kita punya kewajiban atasnya. Setidaknya setelah dirumuskan dari uraian-uraian dari Quran maupun Sunnah dan para ulama, kita ada 7 kewajiban. 7 kewajiban. Nah, 7 kewajiban ini yang pertama diimani, iman. Diimani. Nah, yang kedua adalah dibaca. Berarti harus bisa tilawah. Yang ketiga adalah difikirkan, tafakur. Mengerti isinya. Tafakur. Yang keempat, kemudian ditadaburi, dirasakan. Nah, jadi kalau kita urut, iman diyakini, kemudian tilawah dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, masuk ke dalam dengan akal, ditafakuri. Nomor 3, nomor 4 ditadaburi dengan hati, lebih ke dalam lagi. Nah, yang kelima ini diamalkan. Nah, indah, sampai yang kelima ini nggak selesai, sampai apa? Diajarkan. Keenam. Diajarkan. Nah, 6 ini diajarkan, dan puncaknya adalah didakwahkan. Nah, artinya apa? Walaupun dia nggak bisa ngajar, dia bisa memfasilitasi supaya Quran ini diajarkan pemahamannya sampai orang kembali ke awal, beriman, bisa baca, kemudian dia bisa paham isinya dengan akalnya, merasakan. Nah, karena ada orang yang paham tapi nggak merasakan. Nah, jadi menikmati. Nomor 4 tadabbur namanya. Yang kelima diamalkan, diajarkan lagi, dakwahkan lagi, terus begitu. Nah, di mana hafal Quran? Di mana posisi menghafal? Menghafal tidak disebut di antara 7, tapi akan memancing agar yang ke-7-7-nya ini dikerjakan. Contoh, ciri-ciri orang yang beriman yang hafal. Karena apa? Orang-orang yang beriman ini pasti dia ingin kitab suci ini tidak hilang kan? Kitabnya dijamin oleh Allah, Quran pasti akan dijaga sampai hari kiamat, tapi tidak dijamin dipegang oleh siapa. Maka orang beriman pasti berebutan, saya mau jadi bagian yang menjaga Quran dengan menghafalkannya. Menjadi kewajiban. Iya, rasa seperti dia fardu kifayah menghafal, tapi kan kalau fardu kifayah ada yang mewakilkan, yang lain aman. Nah, pertanyaannya satu, apakah yang mewakilkannya sudah cukup? Apakah satu orang yang hafal Quran bisa melayani 1000 orang misalnya? Kalau kurang, penghafal harus tambah. Yang kedua, mana yang lebih baik, yang diwakilkan atau yang mewakilkan? Mana yang lebih baik, orang yang tidak menghafal atau yang menghafal untuk memenuhi fardu kifayah? Kenapa kita yang nggak ambil yang maksimal? Kenapa nggak yang maksimal? Itu iman. Siap. Yang kedua,
Kalau kita bicara tilawah, membaca, orang hafal Quran pasti baca. Nah, tapi baca belum tentu menghafal. Iya. 3, tafakkur, memikirkan. Orang hafal Quran paham. Ya, dia berusaha memahami, maka tafakkur. Dan yang paling dirasakan, nggak mungkin orang mentadaburi Quran kecuali dia hafal. Karena dia mau masukin ke hatinya kan. Hati tempat menghafal nantinya. Nah, kemudian apa? Ngamalin. Penghafal Quran lebih mungkin mengamalkan isinya daripada yang nggak hafal. Nah, puncaknya apa? Ngajarin. Orang kalau udah hafal Quran termotivasi mau ngajarin. Itu otomatis saja nanti. Mau belajar sama siapa? Tuh sama yang hafal kan gitu. Nah, kemudian apa? Ujungnya dakwah. Nah, ini program untuk mensyiarkan, mendakwahkan. Butuh para penghafal. Apakah penghafal bahasa lainnya? Hafidz Quran. Ya, atau programnya disebut tahfidzul Quran. Hafidz itu apa artinya? Menjaga. Yang ngejagain Quran. Jadi apa yang kita lakukan dalam menghafal? Menjaga Al-Quran. Jadi penjaganya Quran. Menjaga itu bukan sekedar hafal. Bukan cuma hafal, dan walaupun belum hafal, tapi sudah dianggap menjaga. Jadi hafal itu bukan target. Bukan target. Ya, itu prosesnya kan? Proses. Nah, yang kita pengen dapat gelarnya sebagai penjaga Al-Quran. Yang dijaga mulia, yang menjaga ikut mulia. Gitu. Nah, menarik ini. Nah, orang itu sering betul menganggap bahwa menghafal Al-Quran itu sulit. Sulit. Apa betul. Itu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Padahal, kita bikin padahal dulu. Padahal Allah bilang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh Dia Allah memudahkan Al-Quran untuk dizikir. Ulama bilang jaminan tuh ya? Dijamin. Allah mudahkan. Harusnya mudah. Diapakan? Dizikir. Dizikir tuh dijelaskan ulama ada 2 makna. Mana pertama dihafal, mana kedua diamalkan. Nah, artinya dua-duanya sesuatu yang harusnya mudah. Kenapa orang sulit? Fahal min mudzakir, mengapa engkau tidak mengambil pelajaran? Karena belum belajar. Gitu. Apa-apa ya sulit kalau belum belajar. Kalau belum belajar. Yang kedua itu internal. Eksternalnya kita punya musuh yang nggak suka orang Islam, orang beriman dekat dengan Quran. Musuh besar kita siapa? Setan laknatullah alaihi. Makanya setiap mau baca Quran, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal kalau kita mau makan aja cuma disuruh bismillah. Masya Allah. Quran disuruhnya ta'awudz. Padahal Al-Quran yang kita baca Quran, disuruh gitu. ta'awudz ya. Disuruh ta'awudz. Makan apa? Bismillah cukup. Cuma bismillah. Tapi Al-Quran yang suci, firman Allah, baru bismillah kan? Disuruh ta'awudz permulaan. Kenapa begitu? Karena emang setan lebih memperhatikan, lebih khawatir kalau orang Islam dekat sama Quran. Serangannya itu lebih dahsyat bagi orang-orang yang mendekati Al-Quran. Kalau orang makan kan lalai, mudah dilalaikan. Kalau urusan Quran ini kan urusan sampai akhirat. Begitu. Maka setan juga sungguh-sungguh. Bahkan nggak cuma sungguh-sungguh, mereka berkelompok berjamaah bahu membahu. Serangannya masif, terstruktur. Bocorannya ada. Jadi setan itu akan goda kita satu tim. Namanya apa? Tim sulit. Gitu. Tim sulit. Tim sulit. Jadi setan ini rame-rame. Sulit itu hurufnya SULIT ya gitu ya. Jadi supaya kita ingat. S apa? Sibuk. Itu setannya. Digoda sama setan. Godaan kesibukan. Betul. Sehingga apa? Kesibukan Quran yang harusnya utama kadang dikalahkan sama yang lain. Masya Allah. Jujur nonton TV sama Quran enakan mana kan gitu. Jalan-jalan sama Quran enakan mana? Semua tadi dibuat. Akhirnya lewat kerja. Ya enakan kerja, wajiban kerja, kesannya begitu. Sehingga orang bisa, mohon maaf, 2 hari 3 hari nggak makan berat, lapar. Tapi 2 hari 3 hari nggak megang Quran biasa. Bahkan setahun 2 tahun. Setahun bisa. Seumur hidup juga ada. Ada yang itu seumur hidup nggak megang. Nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Benar itu. Baca tulis Indonesia. Tersinggung saya itu. Betul. Tersinggung saya itu. Alhamdulillah kan gitu. Artinya program-program kita, dakwah kita nih, kita ngajak orang, ayo kita fokus balik ke Quran. Dia kalam Allah, dia kata-kata Allah, firman Allah. Kita aja orang tua risau, anak nggak bisa baca tulis Latin.
Nggak bisa bahasa Inggris. Dikursusin, betul. Iya. Mahal. Nggak bisa matematik. Ya, bahasa Inggris mahal dibayarin, matematika mahal dikursusin. Tapi nggak bisa baca Quran biasa aja. Biasa saja. Masalah. 2. U, S sulit. Sibuk S-nya. U-nya apa? Usia. Usia. Alasan usia. Alasan usia. Faktor U katanya. Faktor U lah, udahlah nggak cocok lagi. Bukan udah masanya. Bukan masanya lagi gitu. Anak Itu setan saya itu. aja. Itu setan itu. Setan. Godaan itu. Semua setan, kalau semua godaan menjauhkan dari Allah, ya semua hal yang menjauhkan dari itu pasti setan berperan. Tinggal Nah, bentuknya Quran saja. mendekatkan kita pada Allah. Jadi Kita dia nggak sungguh-sungguh bisa, itu. Betul. Kita Untuk nggak bisa pergi. langsung kan. Ah, Ke Allah ini kan orang beriman ini kan perlu wasilah, perlu perantara. Nah, Allah berikan Quran. Allah berikan Nabi, ya kan. Nah sekarang dengan Quran dijauhkan, dengan Sunnah dijauhkan. Ya udah jauh dari Islam. Jauh dari Islam, benar. Dengan kesibukan. Yang kedua dengan usia, perasaan minder. Nggak mungkin, padahal udah tua. Nabi itu dapat wahyu Quran usia 40. 40 tahun. Dakwah sampai ngapal Quran, bukan cuma baca ya, Iya. bahkan bukan baca tertulis, tapi malaikat Jibril mentalkin, kan Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, kan diulang kan, dan tidak lihat mushaf. Tidak ada Sehingga mushaf. Quran pertama datang bukan seperti ini, ya kan? Ini kan udah zaman Utsman bin Affan selesai. Iya. Maka kita lihat ternyata ya manusia ini bisa ditipu setan dengan pendekatan usia. Udah bukan masanya, nggak mungkin. Lemah. Maka kita perlu mengajak, ayo usia berapapun kita mulai saja. Sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak. Iya, iya. L, S-U-L, S-nya sibuk, U-nya usia. L-nya apa? Lupaan. Jadi alasannya lupa. Jadi orang nggak mau ngafal. Udah nggak mampu nih otak katanya begitu. Nggak bisa inget lagi. Padahal orang yang lupaan itu obatnya dia latihan. Latihannya apa? Ngafal. Dan dijamin orang yang ngafal Quran, insya Allah sampai mati nggak akan pikun. Mati aja tidak dalam keadaan pikun. Orang tua saya udah tua, Ya. yang lain bisa lupa sama saya lupa. Tapi kalau Quran? diajak baca Yasin, dia Bisa. masih ingat. Bukti itu. Masya Allah. Garansi Allah bahwa otak manusia, hati manusia, organ tubuh manusia, termasuk lisan kita, telinga kita, kalau digunakan untuk Quran, Allah akan jaga. Masya Allah. Hafid, yang penting niat kita jadi hafid, menjaga. L-I, huruf I-nya apa? Inkonsisten. Setan ini goda kita dengan sekarang ngafal, besok enggak. Sekarang iya, besok enggak. Lama-lama iya, enggak. Iya, enggak. Iya, enggak. Jadi itu yang paling susah ini. ini. Enggak konsisten ini. Maka rumusnya apa? Istiqomah. Istiqomahkan. Lawannya istiqomahkan. Caranya gimana? Gak usah banyak-banyak, yang penting rutin. Rutin. Jadikan wirid. Habis sholat, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Habis itu Al-Fatihah, lanjut hafalan. Begitu. Gitu saja. Jadi setiap hari 5 waktu sholat bisa kita gunakan untuk menghafal. Menghafal. Walaupun cuma 1 ayat, tapi 1 ayat diulang 5 kali, mateng. Mateng baru tambah yang lain. Maka lama-lama tambahan hafalan kita makin banyak. Orang tua beda sama anak-anak. Anak-anak sekali duduk 1 halaman bisa. Orang tua mungkin cuma 1 ayat. Maka ikuti porsinya orang tua. Ya. Nah terakhir apa? T. Jadi S pertama tadi sibuk, U-nya usia, kemudian L-nya lupa atau lemot, bahasa apa gaulnya, I-nya inkonsisten, pokoknya lawannya istiqomah, terakhir setan T, setan apa? Tunda. Jadi kebaikan itu oleh setan digodanya bukan bilang tidak, tapi apa? Ntar dulu. Metodenya setan ini. Metode setan. Tunda. Ngapal tuh ntar aja. Ntar siang, ntar sore, ntar malam. Ntar lah, besok lagi. Besok lagi begitu lagi. Ntar siang, ntar sore, ntar malam. Besok itu metode begitu setan lagi. itu. Tahu-tahu lupa. Udah berjenggot putih. Gitu ya. Nah itu hal yang terkait dengan sulit dan bagaimana cara mudah. Nah nggak apa-apa ya. Siap. Jadi godaannya cuma 2, sulit mudah. Bagaimana supaya mudah? Ada 5 prinsipnya. Apa mudah itu prinsipnya? Karena Allah yang memberikan garansi, kita pakai kata mudah, yaitu MUDAH. 5 cara mudah. M-nya apa? M-nya adalah mengulang.
Nah, mengulang ini perlu dilatih, diulang-ulang dengan cara apapun, ya, gunakan semua metode yang prinsipnya adalah mengulang. Semua metode sama, bisa berbeda, tapi ada satu yang sama, mengulang. yaitu mengulang. Wow. Makin banyak mengulang, makin bagus. Ya, gimana saya lupaan, makin bagus. Karena orang yang lupaan berarti ngulangnya makin banyak, berarti pahalanya makin banyak. Maka beruntunglah para pelupa. Kedua, ustadz. Nggak boleh ngapal itu sendirian. Harus cari guru. Pendampingan guru, karena kalau kita tidak punya ustadz, nanti setan jadi ustadznya. Setan bilang udah benar kamu, udah benar kamu. Maka ada teman setoran, saya sebut biasanya saku, sahabat Quran. Sahabat saku. Yang levelnya sama, ada ustadz yang lebih tinggi untuk menyetorkan hafalan. Nah, ini harus punya prinsip begitu. Yang ketiga, D. M-U-D. M-nya tadi mengulang, U-nya ada ustadz. D-nya apa? Disiplin. Disiplin. Jadi ada agenda siang, ada agenda malam. Biasanya saya pakai siang untuk hafalan baru, malam untuk hafalan lama. Jadi yang baru itu dihafalkan sebelum subuh, diulang-ulang dari subuh sampai maghrib. Nah, hafalan-hafalan yang lama kita ulang dari maghrib sampai sholat malam. Jadi sholat duha mengulang hafalan yang baru, sholat malam mengulang hafalan yang lama. Kenapa? Karena banyak orang yang bikin hafalan baru yang lama lupa. Betul. Atau jagain yang lama yang nggak baru nggak pernah nambah. Ya, itu problem itu. Betul. Satu nggak nambah atau yang hilang. Nah, maka banyak orang putus asa di sini. Supaya tidak putus asa, dijaga yang lama, jangan ditinggal kalau nambah yang baru. Itu prinsip. Nah, maka disiplin ini poin yang paling utama. Disiplin. Nah, jadi bukan cuma semangatnya saja. Terakhir, A dulu. A itu apa? Alat bantu. Alat bantu. Kita butuh alat bantu. Contoh Quran per kata dibutuhkan buat orang tua dewasa karena dia perlu paham makna. Aplikasi di handphone sudah ada. Yang bisa kita install, di situ sudah ada bantuan dengan cara kita tekan nanti langsung ngulang dan seterusnya. Jadi alat bantunya sudah semua tersedia. Gunakan alat bantu untuk percepatan. Zaman sekarang beda dengan dulu. Dulu untuk cari rekaman 30 juz itu sulit sekali. Sekarang variasi banyak sekali. Gunakan. Karena kita butuh akselerasi, percepatan. M-U-D-A. Mengulang, ustadz, disiplin, alat bantu. Terakhir, ada orang keluhannya. Ini pasti standar. Kenapa sih habis masuk kok hilang lagi? Masuk kok keluar lagi, hilang. Kayak daya tampungnya itu nggak muat. Nah, gitu kan? Maka jawabnya apa? Bisa jadi. Kenapa? Karena Quran bukan dihafal, ditaruh di akal. Di mana? Di hati. Loh, kenapa kok keluar lagi? Karena ketika dimasukkan hatinya sempit. Apa tuh hati sempit? Masih banyak penyakit kali ya. Ya kan? Hati itu sempit. Apa tuh jadi sempit? Dengki misalnya. Ada orang dapat nikmat kok dia sakit hati. Ada yang gitu kan? Nah, atau memang hatinya sedang sakit. Ya, jadi apa? Diobatin. Pakai apa obatnya? Ya Quran. Quran itu paksain dulu. Justru itu obatnya. Itu melapangkan hati. Quran akan melapangkan hati. Quran akan ngobatin hati yang sakit, kayak orang sakit fisik, nggak mau makan. Obatnya apa? Ya makan. Bukan malah nggak makan kan? Begitu dengan hati. Nggak enak baca Quran, nggak enak ngapal Quran, lagi sakit. Apa obatnya? Paksain. Nanti lama-lama mulai nikmat saat sudah mulai sehat. Jadi bukan ditinggal malah. Ya, kadang-kadang kan kayak gitu kita. Kalau kita ada lagi hati galau, hati nggak enak, malah sholat, malah baca Quran apa lagi? Ya. Padahal justru obatnya. Betul. Atau kok apa nggak nempel-nempel? Kenapa? Itu saya betul itu. Karena sama kayak tembok, kalau kita kasih gambar tempel, temboknya kotor. Kita tempel stiker, nempel nggak? Nggak nempel. Lepas lagi. Begitu Quran, hatinya kotor sih. Jadi gimana? Bersihin dulu. Makanya kalau mau ngafal Quran dianjurkan banyakin istighfar. Banyak istighfar. Atau tetap aja ngafal, tetap aja nempel. Kenapa? Karena tempelan pertama buat bersihin kotoran. Nempel lagi udah bersih. Kadang-kadang begitu. Udah banyak dosa ini, malah nggak mau ya. Jadi itu semua sudah jadi sunatullah. Kebaikan itu pasti jadi ujian. Supaya orang nggak ngamalin kan. Udah setan yang goda, kita punya syahwat, punya nafsu, yang pengennya nolak kebaikan. Kalau bicara tentang metode puzzle-nya itu sendiri apa? Baik, puzzle seperti namanya. Puzzle ini kan
Kalau kita tahu dari kecil permainan yang kayak gambar, dipotong, Iya, iya. dibongkar, Betul. dipasang. Betul. Aneh nggak kerjaan gitu kan? Iya, Aneh sebenarnya kan? Iya, aneh. Kayak orang kurang kerjaan Iya. gitu ya. Tapi Betul. asik ya, asik. kata kuncinya, asik. Gitu. Asik. Jadi menghafal Quran itu harus asik. Harusnya asik. Enak. Enak. Nikmat. Nah, tapi karena caranya tidak enak, ditekan, dipaksa, diancam. Diancam. Kan Dimarahin. dimarahin, Wah, kalau dulu kan digebukin. digebukin, Sama Gustadnya. dirotan misalnya. Akhirnya apa? Menghafal, tapi pakai beban. Coba, ada nggak orang main game itu dipecut? Nggak ada. Terbalik kali ya. Iya. Kalau kebanyakan main malah Dipecut ya. kita nggak ada perintahnya. Tapi ya orang tahu bahwa orang bisa kecanduan sama game dan nggak bisa berhenti. Berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari. Betul. Sampai malam dia nggak tidur, nggak bisa tidur kalau belum main game. Nah, kenapa nggak Quran kita kondisikan seperti itu? Nah, apa caranya? Bikin kayak puzzle. Kayak puzzle. Quran ini potong-potong, segini banyak. Maka dipotong kecil-kecil jadi lembaran. Sehingga lembaran-lembaran ini kita jadikan beban. Nggak usah banyak-banyak, sebaris atau cuma seayat. Kalau ayat panjang dipotong kecil-kecil, kalau ayat pendek nanti digabung-gabung. Gitu. Sehingga otak kita, otak menghafal itu otak kanan. Otak kanan. Otak kiri itu otak apa disebutnya otak memproses data, otak mikir. Jadi gunanya masing-masing. Otak kanan ini seneng dengan tantangan seperti itu. Dia nggak perlu tahu benar salah, dia taunya baik buruk. Dia taunya afirmasi. Kata dia pas lihat, oh cuma dikit, gitu. Sehingga apa? Saya kerjain. Tapi kalau segini, kapan selesainya? Akhirnya dia mundur. Mundur Jadi duluan dia. di Quran puzzle itu teknik di mana motong-motong supaya potongannya menarik untuk dinikmati. Ya targetnya apa? Menikmati proses. Kalau orang sudah menikmati proses, diulang berubah menjadi candu. Gitu. Kalau orang udah kecanduan, Ketagihan kayak main game tadi. betul. Tapi untuk kebaikan. Untuk kebaikan, untuk Al-Quran. Candu itu nggak bisa hilang, kecuali diganti. Orang ngerokok, candunya diganti permen, biasa gitu kan? Ya, atau yang candu-candu yang lain, nasi candunya diganti singkong, bisa gitu kan? Nah, bagaimana dengan candu-candu yang lain yang bukan mengarah pada kebaikan? Quran ganti, nge-replace. Insya Allah orang kecanduan narkoba pun bisa diterapi dengan Quran. Saya sudah pernah sempat bersama, ada kesempatan mentreatment salah satu pecandu narkoba di Lapas Cipinang. Alhamdulillah beliau sekarang jadi penghafal Quran. Luar biasa. Ya, mereka yang sudah di penjara tuh kadang-kadang unik, nggak kayak kita, disiplinnya lebih tinggi. Dan saya dulu punya pengalaman pribadi, ada kawan yang narkoba, tapi hafalnya keren gitu. Waduh, saya bilang saya nggak gitu tuh, nggak bisa ngafal. Sebenarnya kalau program ini dibawa masuk ke dalam penjara, di training, diberikan rangsangan, insya Allah mereka semua akan jadi penghafal Quran. Luar biasa ya. Alhamdulillah sudah izin ya, saya sudah 4 kali keluar masuk penjara. Tapi ngajar ya. Bahkan sampai di mana, di Mataram. Saya masuk penjara, saya ngajar di sana, kasih contoh cara menghafal. Selesai mau pulang, saya dipeluk sama napi semua. Apa kata mereka? Ustadz jangan pulang, di sini aja. Gitu. Saking apa? Saking mereka menikmatinya proses belajar itu. Jadi Quran itu kalau diberikan dengan cara yang indah, cara yang apa ya, tepat ya, orang bukan ketakutan. Jadi Ustadz juga udah merambah ke penjara juga ya, lapas-lapas untuk menyampaikan metode ini kepada para napi. Cipinang pindah ke Salemba, kemudian dibawa lagi ke Tangerang, dibawa lagi ke itu, jadi mereka turun getok tular ya, disambung. Ya, bawa ada. Alhamdulillah. Sampai juga di sini. Sampai juga kita di sini. Di ujung dunia ya. Nah, alhamdulillah. Kalau masalah-masalah lain menghafal Quran ini apa? Misalnya gini, saya ingin, ini kan Ustadz ini kan teori aja nih. Ya. Gitu. Mudah. Bener nggak sih bahwa pengalaman Pak Ustadz bahwa ini mudah gitu? Pak Ustadz sendiri latar belakangnya apa sih? Saya bidangnya, saya kuliah S1 dari UNJ Matematika. Matematika? SPD ya, saya ngajar awalnya di bidang studi matematika. Dan saya termasuk yang anti menghafal sebenarnya. No, ini anti menghafal jadi menghafal. Kenapa saya mau di matematika? Karena saya nggak bisa ngafal. Jadi tantangannya begini,
Tapi kan Quran buat dihafal. Tapi saya nggak suka dan nggak bisa. Akhirnya saya mencoba untuk belajar. Saya ikut kursus, saya ikut training, saya ikut apa, tetap gagal. Saya terus nggak enak, nggak suka, nggak mungkin, macam-macam gitu kan. Yang setannya tadi. Betul. Jadi bahasa minder, bahasa putus asa segala macam udah saya alami. Sampai satu saat saya nyoba. Sebenarnya prinsip dasarnya Quran ini nggak harus target kita dapetin sempurna kan. Apa dia bukan target yang kita sibuk pikirkan, tapi apa Prosesnya. Apa prosesnya? Akhirnya saya menemukan, oh begini caranya. Apa tuh? Sedikit-sedikit. Yang mudah tadi saya terapkan. Sampai puncaknya di hati saya merasa senang, sampai dapat candu, sampai ketika saya kecanduan, posisinya begini. Bisa jadi dari pagi bangun subuh, kalau udah kecanduan, saya bisa-bisa seharian itu cuma megang Quran sampai tidur lagi. Istirahatnya cuma makan, sholat. Dari situ saya merasa, kok bisa rasanya nikmat begini. Ya, kalau kita pelajaran biasa belum tentu sanggup tuh. Tapi Quran ternyata memberikan rasa itu. Bahkan kalau saya mau tidur, saya tuh ngafal tidur. Pas saya bangun tidur, yang saya hafalkan sebelum tidur tuh terbayang-bayang. Benar-benar kecanduan. Kebayang. Jadi mata belum terbuka tuh kebayang yang tadi malam yang kita hafal. Ya, Bang. Nah, yang paling menarik adalah ketika sholat. Sholat yang tadi super kilat. Pengennya, mohon maaf ya, habis takbir. Orang kan rata-rata ngitung 3 rakaat maghrib. Seakan-akan habis takbir targetnya salam gitu. Ya kan hilang rasa. Iya, hilang rasa. Kong sholat kok pengen selesai. Berarti nggak seneng. Nah maka ketika orang punya hafalan, Quran ditaruh dalam sholat, kenikmatannya luar biasa. Kita bisa sholat tahu-tahu 5 halaman, tahu-tahu 10 halaman. Kadang-kadang saya pernah coba sholat itu sampai 1 rakaat itu 1 juz. Jadi 2 rakaat itu bisa 2 juz. Salat malam atau salat duha. Nah itu kenikmatan yang nggak bisa kita ceritakan kecuali rasakan sendiri. Maka harus jadi penghafal. Harus jadi penghafal Quran. Minta sama Allah, insya Allah Allah mudahkan. Luar biasa. Waktu kita terbatas Pak Ustadz. Jadi terima kasih, ini menarik sekali dan saya sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan pribadi tentunya. Karena ini menyangkut pribadi saya juga yang sulit menghafal, tapi ini sudah menjadi luar biasa apa yang disampaikan Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kawan-kawan lain, masyarakat di Pasena juga di luar di Pasena. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon doakan kami di Pasena. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.